Ya udah, kita mulai aja ya webinarnya. Eh, Halo semuanya, selamat siang. Selamat datang pada webinar yang dipersembahkan oleh Dewa Talks. Baik, balik lagi sama aku Delvina dari Dewa Web. Nah, hari ini aku bersama dengan Kak Tara, selaku Head SEO of Topidev, yang menjadi pembicara kita pada webinar kali ini. Mungkin Kak Tara boleh untuk perkenalkan diri. Halo, gue kelihatan nggak? Salam kenal, gue Tara. Gue dari Topi Devs dengan jabatan Head of SEO. Kali ini di kesempatan untuk webinar Dewa Web, gue bisa sharing untuk tools untuk para pemula yang ingin belajar tentang SEO, bisa buat optimasi dengan mudah dengan beberapa bantuan tools dari SEO. Nah, oke. Nah, jadi pada webinar kali ini kita akan membahas mengenai SEO Basic, yaitu tools for beginners. Nah, nanti Kak Tara akan menjelaskan tools-tools apa aja yang digunakan beliau untuk SEO-nya. Nah, sebelum webinarnya dimulai, aku mau kasih sedikit informasi terkait webinar ini. Nah, jika kalian punya pertanyaan terkait dengan topik yang dibawakan, kalian bisa langsung tanya pertanyaan kalian di kolom box Q&A. Nah, nanti pertanyaan kalian akan kita jawab pada sesi Q&A. Nah, kemudian di akhir webinar ini, kita akan bagi-bagi hadiah nih. Nah, jadi tentunya yang hadiahnya itu bermanfaat untuk kalian semua. Jadi stay tune-nya teman-teman pada akhir webinar ini. Mungkin itu aja, kita mulai webinarnya. Untuk Kak Tara, waktu dan tempat kita persilakan. Udah kelihatan screen sharing gue? Oke, untuk yang kali ini, gue mau jelasin tentang beberapa tools SEO, mulai dari yang berbayar sampai yang gratis, yang mudah digunakan sama para pemula, mungkin bagi yang baru ngerti SEO. Oke, pertama-tama kenalin, nama gue Tara, gue udah sekitar 5 tahun berpengalaman di SEO, dengan memulai karir gue sebagai anak content writer di salah satu agensi. Sekarang gue juga lagi ngejalanin pendidikan S2 gue di Mercubuana dengan jurusan Corporate Communication. Ini gue langsung mulai aja. Gue ngasih contoh 3 tools yang biasa gue pakai. Ini ada 2 yang gratis, satu lagi itu dari bisa kalau yang mau berbayar juga bisa, gratis juga bisa. Cuman itu biasanya free trial sih kalau yang berbayar. Yang pertama itu ada tools Neopetl. Jadi gue bakal ngajarin ini gimana cara makainya. Tapi biasanya digunain tuh buat riset keyword, terus ngecek. Misalnya kalau punya kompetitor, kita juga bisa pakai keyword traffic analyzer buat ngecek keyword yang dipakai sama kompetitor dan juga traffic yang dimiliki kompetitor buat ngeceknya itu berapa. Terus ada juga SS Analyzer itu buat ngecek set audit, itu bisa juga buat ngecek apa sih problem-problem yang ada di website yang lu punya. Misalnya ada trouble di penggunaan URL atau duplicate title, meta description. Nah, dengan yang set audit dari Neopetl ini biasanya ketahuan apa aja yang jadi problem di website lu. Terus yang bisa dipakai juga backlink. Ini buat ngecek backlink mana aja sih yang ada di dalam website lu. Itu ada di posisinya ada di mana. Nah, sekarang gue bakal screen sharing buat yang nggak tahu penggunaan Neopetl itu kayak gimana. Sip. Ini gue udah pakai, sorry bentar. Oke, ini gue login dulu sebenarnya di Neopetl. Tinggal nyari di Google sebenarnya Neopetl Bersuggest. Nah, dari sini biasanya udah muncul websitenya yang buat ngecek dari Neopetl. Kalau dari Bersuggest biasanya lu ada 2 opsi.
entah lu mau nyari keyword atau lu langsung mau ngecek dari domain yang pengen lu tracking. Sekarang ini gue udah di dashboard yang Ubersuggest, itu ada project, jadi kalau lu login lu bisa create project yang mau lu kontrol dari email yang udah lu loginin di websitenya Neilpatel. Kalau gue sejauh ini kalau pakai yang Neilpatel itu jarang buat project, soalnya project-project gue ada di salah satu tools lain yang nanti gue bakal jelasin. Nah, kalau misalnya buat awal-awal yang basic, yang belum ngerti cara nyari keyword, di Neilpatel ini ada beberapa tools yang gue jelasin tadi di awal, itu ada overview. Overview ini buat ngecek kayak keyword. Kalau keyword misalnya, lu nyari keyword jasa SEO, atau nyari keyword-keyword yang berhubungan dengan bisnis yang relevan sama perusahaan lu, di sini lu bisa tahu dari volumenya berapa pencarian di Google, terus SEO difficulty itu kalau dibilang kayak nyari berapa sih kesusahan keyword yang lu optimasi. Terus paid difficulty ini buat yang ads, yang masuk ads. Terus ada cost per click. Jadi CPC yang buat ads dengan keyword jasa SEO itu berapa sih harganya. Selanjutnya ada volume di sini. Ini ngasih tahu tabelnya. Sebenarnya kalau gue lihat dari yang volume ini bisa juga buat ngecek tren. Jadi tren keyword itu bisa dilihat dari sini. Kalau lagi turun, naik pencariannya di Google semana. Di sini juga bisa dicek dari keyword IDEA. Jadi kalau lu selain optimasi jasa SEO, dia nyediain juga keyword-keyword yang lain, kayak jasa SEO Jakarta, jasa SEO terbaik, jasa SEO Purwokerto, dan lain-lain. Jadi ini salah satu tools yang menurut gue lumayan ngebantu untuk searching keyword yang mau lu optimasi. Selain itu, di sini dia juga ngasih tahu dari yang keyword IDEA ini, kompetitor lu siapa aja websitenya. Nanti muncul dari biasa rata-rata visitornya, link ke website kompetitor lu berapa, terus ada domain score-nya kompetitor lu berapa, terus ada social share-nya juga. Jadi lumayan ngebantu buat ngecek sejauh mana sih kompetitor lu udah jalan dari segi keyword-keyword itu. Selanjutnya itu ada konten IDEA. Nah, konten IDEA ini buat ngebantu juga sih, kayak misalnya lu mau cek yang bagian ini. Nah, yang bagian konten dia ini biasanya dia ngasih tahu dari yang page title sama yang visitor sama Facebook share apa. Cuman seharusnya kalau lu udah masang itu kelihatan konten-konten apa aja yang dipakai sama si kompetitor lu. Terus ada juga traffic analyzer. Nah, ini topidev.com yang gue pakai contohnya. Jadi di sini ngasih tahu lu bisa ngecek untuk website lu atau kompetitor lu. Misalnya kayak lu mau ngecek organic keyword yang ada di website kompetitor atau website lu yang ke-tracking di Google itu seberapa banyak. Kalau dilihat dari sini, Tovi udah ada 6.400 keyword yang ke-tracking untuk yang organik. Terus kalau di sini toolsnya ngasih tahu rata-rata trafficnya itu 11.000. Walaupun gue tahu kalau lo lihat kalau lo bandingin sama Google Analytics hasilnya pasti beda. Soalnya ini kan trackingan beda lagi, bukan dari Google Analytics. Terus sih domain score. Jadi buat tahu apa namanya DA dari website lo. Terus backlink. Nah, yang backlink ini buat ngecek backlink apa yang digunain dari website luar masuk ke website Tovi. Jadi lo bisa tracking backlink yang masuk ke website lo itu dari mana aja. Balik lagi ke set audit, ini buat kontrol yang tadi gue bilang, buat tahu sejauh mana kesehatan website lo. Terus ada yang error kah, ada yang bermasalah kah di dalam website yang lo punya. Contohnya, kayak sekarang dia ngasih tahu on-page SEO score-nya. Saat ini untuk yang website Tovi itu udah 82.
Nah, cara improve-nya gimana? Dia ngasih tahu ada page-page yang masih bermasalah. Kayak contohnya masih ada yang, low word count, terus ini yang low word ini rata-rata biasanya ngasih tahu, eee, konten yang di dalam website tuh masih kurang. Nah, di sini, di dalam tools, Nellpetal dia ngasih tahu, isunya itu karena apa sih, terus cara benerinnya kayak gimana supaya, eee, udah nggak ada warnings atau error di website lu. Terus dia ngasih tahu, kesusahannya kalau buat, benerin ini sejauh mana, apakah mudah, susah, atau yang medium. Terus SEO impact. Jadi kalau lu benerin ada isu-isu di sini, ngaruh ke website lu itu sejauh mana. Kalau di sini diinfoin dari Nellpetal kalau lu bisa benerin kayak heading 1, lu harus namain heading 1, itu impact-nya medium ke SEO lu. Utamain dulu sih yang, impact-nya tinggi, baru yang medium, baru yang low. Nanti di situ, eee, lu bisa minta bantuan tim IT lu atau lu benerin sendiri yang kelihatannya minor kayak, eee, no meta description di sini nanti dikasih lihat. Dari 2 itu yang mana yang nggak ada meta description. Terus dari sini, lu juga bisa lihat, pembagiannya, yang bagian critical error itu ada di mana aja. Kalau lu udah nggak ada error, biasanya dia ngasih tahu di sini no issue. Jadi, yang lain udah beres, lu tinggal benerin yang masih ada yang error-error di dalam website lu. Terus yang bagian warning, itu ada, biasanya sih yang minor-minor, jadi bisa lu perbaikin sendiri. Kalau lu pakai CMS WordPress, lebih gampang benerin yang minor-minor kayak gini. Contohnya kayak heading 1, meta description, terus URL terlalu panjang. Cara benernya gimana? Balik lagi, lu tinggal cek dari yang dikasih tahu sama Nellpetal, itu, cara benerinnya, eee, harus gimana. Kayak contohnya kayak dia ngasih tahu nih, URL that are too long. Di sini dia ngasih tahu kalau URL lu lebih dari 120 karakter, lu harus bisa, ngurangin URL lu. Caranya, kalau di WordPress biasanya lu ubah dari permalingnya. Kalau yang lain, ini ada recommendation. Jadi, rekomendasi dari dia, biasanya kalau dia bisa pakai Semrush atau pakai, sebutan lain, ya recommendation ini kayak bagian yang, notice lah yang harus lu notifikasi selain error sama yang warning. Kalau yang ada di sini kelihatannya ada, eee, SSL yang HTTPS itu harus, segera diperpanjang soalnya udah menjelang expire. Terus, kalau dari yang Nellpetal, eee, toolsnya menurut gue kalau buat yang basic masih baru awal-awal di SEO, tools ini ngebantu sih. Soalnya nggak terlalu susah untuk dipergunakan, terus juga dashboard-nya menurut gue lumayan enak. Jadi gampang dimengerti buat, bikinnya kayak gimana. Oke, selanjutnya, nah ini salah satu yang biasa gue pakai, kalau gue mau ngecek langsung, ini gue pakai extension. Jadi SEO Quick ini pakai extension. Caranya kalau lo mau install ini, lo tinggal cari SEO Quick itu di Google. Nah, ini di bawahnya ngasih tahu kalau dia punya extension yang bisa lo pasang di, Google Chrome lo. Nah, ini tools-nya. Kalau lo udah pasang, udah install di Chrome lo, itu nanti bakalan ada di bagian sini, extension, ngasih tahu, tools lo ini udah kepasang. Misalnya, gue sekarang mau ngecek yang bagian Tovidev, Jasa SEO Jakarta, Jasa SEO, itu kalau dilihat dari SEO Quick, itu ngebantu banget. Di sini dia punya page info, diagnosis, internal, eksternal, density, compare URL. Misalnya, di halaman ini, gue mau ngecek page infonya kayak gimana. Nah, dia bakalan ngasih tahu nih, title lu untuk page yang lu optimasi seperti apa, meta description-nya seperti apa,
internal link yang masuk, external link yang keluar itu ada berapa. Nah, di sini ada diagnosis. Nah, ini yang biasa gue pakai, ini SEO audit juga. Jadi, kalau gue nggak mau repot-repot nyari satu persatu di Uber Suggest-nya Petal, gue pakai ini buat ngecek, dari mulai URL, itu kayak gimana, terus canonical-nya udah kepasang atau belum. Nah, yang nggak tahu canonical itu, biasanya canonical itu dipergunakan untuk ngasih tahu ke Google kalau halaman yang lu tuju adalah halaman yang ini. Kayak misalnya ke Tovidev yang service SEO ini, gue ngarahin tetap ke Tovidev. Jadi kalau misalnya ada halaman yang harus gue ubah, nanti dari canonical-nya itu bisa gue ubah juga atau gue redirect. Di sini kalau yang pakai SEO Quick, lu diinfoin apa sih canonical link itu, terus kenapa lu harus pakai itu dengan baca di bagian tipsnya. Terus di sini ada title, kalau udah checklist kayak gini berarti udah optimal. Terus, nah yang masih agak minus menurut gue ya masih minus dari SEO Quick ini, dari yang meta description ini dia masih nyaranin itu 160 sampai 300 karakter. Sedangkan kalau yang untuk SEO yang biasa dioptimis itu dari mulai 120 sampai 160 karakter. Jadi di sini, karena gue optimis itu cuma 133 karakter di antara rata-rata 122 sampai 160, itu dia ngasih notif, kayak tanda trompet gitu kalau lo harus benerin untuk meta description-nya. Tapi di sini, karena gue tahu meta description itu dari Google maksimal 160 karakter, gue cuma optimis 133 karakter di sini. Di sini lo juga bisa ngecek heading. Jadi lo tahu heading apa aja sih yang udah lo pakai di halaman itu. Soalnya kan heading itu juga ada keperluannya juga untuk optimasi SEO. Contohnya kalau di sini, ini ketahuan nih, heading satu lu ada di bagian mana untuk kata-kata yang lu pakai. Heading 2 ada di mana, heading 3 ada di mana. Nah, kalau si SEO Quick ini ngasih tahu dari heading 1 sampai heading 6 yang lu udah pakai di kontennya itu ada apa aja. Terus ada image. Nah, image ini buat ngasih tahu, apakah di halaman website lu itu udah dimasangin ALT atau belum, ALT image, alternative image. Jadi, alternative image itu buat ngasih tahu, image yang lu pakai itu, isi kontennya atau fotonya itu mendeskripsikan apa. Biasanya tuh juga bisa ngebantu untuk, ngebantu Google buat ngedetect foto lu supaya masuk ke Google Image. Terus ini ada teks HTML ratio. Nah, eee, dia ngasih tahu kalau lu, bisa masukin beberapa konten lagi di dalam website lo. Jadi lebih banyak konten teksnya di dalam website daripada script HTML. Terus ada frame, gue nggak pakai ini soalnya uh, dia ngasih tahu kalau bukan masalah untuk SEO buat pakai yang use properly. Terus ada flash, nggak ada masalah. Micro format juga dia ngasih tahu. Nah, micro format nggak gue pakai karena biasanya yang dipakai sama orang-orang SEO itu JSON LD, bukan micro format. Terus skema, nah ini skema gue pasang juga. Ini yang gue bilang tadi JSON LD. Dia ngasih tahu kalau page yang jasa SEO ini udah dipasang skema. Nanti tinggal dicek untuk testing yang lebih lanjut lewat yang Google Structured Data Testing Tool. Terus ada Open Graph. Open Graph itu buat ngasih ke Facebook atau Twitter biasanya buat ngedetect website lo kalau di-share bentukannya seperti apa. Sama ya, nah Open Graph yang Twitter Card ini sama kayak yang tadi Open Graph. Kalau misalnya di bagian set audit ini masih ada kata trompet sampai tanda silang, itu berarti harus ada yang dibenerin. Terus ada AMP. AMP itu buat ngecek dari mobile comparison ini ada AMP. AMP itu buat ngecek kalau website lu udah pasang AMP atau belum. Terus meta viewport. Jadi meta viewport itu kayak ngasih tahu mau bentukan desktop sama mobile itu udah responsif atau belum. Di sini dikasih tahu juga dari SEO Quick. Terus dari yang asset complaints itu ada robot.txt. Jadi dia tahu website itu udah punya robot.txt, udah punya submap juga.
terus dari bahasa, language-nya dia, hreflang biasanya disebut sama anak SEO, terus ada doctype, encoding, Google Analytics, sama Five Icon. Nah, di sini yang diagnosis ini menurut gue buat yang basic, yang belum biasa optimize secara langsung buat ngaudit, ini salah satu tools yang menurut gue lumayan bagus sih. Saya udah gratis, gampang buat dibaca, dan gak ribet dashboard-nya. Lu cuma tinggal ngeklik dari extension yang ada di page yang lu tuju. Nanti keluar apa yang mau lu cari. Terus di sini ada internal. Nah, ini salah satu yang biasa buat ngecek juga. Dari halaman yang lu cek itu, internal link-nya kemana aja. Nanti biasanya dia ngasih tahu link-nya ada di bagian mana, ada di bagian teks kah, atau ada di bagian URL yang langsung ke sana. Itu biasanya nanti dia ngasih tahu di bagian sini, atau bentuk image. Terus ada eksternal juga. External link ini biasanya yang website yang keluar dari website yang dari page yang itu. Kayak contohnya Jasa SEO, dia ngasih link keluar tuh ke tofitalk.net atau ke Facebook Tofidev ID. Jadi masih bisa ngecek dari page yang ada di sini, adakah external link yang keluar dari Tofidev Service Jasa SEO. Terus dia juga ngasih tahu density. Nah, density ini keyword yang bisa lo pakai di dalam kontennya. Ini lumayan ngebantu buat bikin konten. Dan ini menurut gue lumayan kepake buat yang biasa nulis content writer, terutama buat ngecek keyword density-nya seperti apa. Oke, ini compare URL. Misalnya, gue mau compare halaman Jasa SEO sama halaman lain. Misalnya portofolio. Nah, dia ngasih tahu dari ini sebenarnya bisa lo pakai juga buat kompetitor. Ini gue pakai satu internal link juga masih sama. Dia ngasih tahu dari Google Index-nya, Bing Index, Alexa rank-nya berapa. Nah, tapi dari sini sih gue jarang pakai. Soalnya kalau yang compare URL, gue mendingan lihat langsung dari kompetitor yang ada di Ubersuggest. Kalau yang SEO Quick, dari sini aja sih yang bisa gue kasih tahu. Selanjutnya, itu ada Semrush. Nah, Semrush ini gue ngasih tahu yang free trial soal buat yang optimasi di awal. Jadi biasanya Semrush ini gue pakai buat riset keyword pertama, kedua untuk set audit, ketiga buat on page, terus sama backlink checker. Sebenarnya masih ada beberapa yang lain, cuman untuk yang gue infoin ini biasanya bisa dipakai sama anak SEO untuk yang pemula. Contohnya, Nah, kalau lu udah login di Semrush, untuk yang kalau misalnya nggak mau berbayar dulu, dia ngasih free trial, lumayan buat ngecek-ngecek yang minor-minor, terutama untuk website yang masih baru, yang baru lu buat, itu bisa pakai yang free trial dulu. Di Semrush ini, bisa lu cek dari yang, ini yang udah gue setup itu, position tracking, set audit, sama on-page SEO checker. Jadi kalau yang gue pakai ini free trial, jadi bukan dari kantor, jadi emang terbatas. Position tracking ini buat ngasih tahu keyword apa aja yang udah lu pasang untuk di tracking. Contohnya, kalau lu mau lihat dashboard yang position tracking, itu dia nyampein informasi kayak visibility. Jadi kayak ngasih tahu data lu, keyword yang lu pakai itu di di Google udah muncul atau belum. Terus estimate traffic dari keyword-keyword yang lu masukin ke toolsnya ini, ke Semrush, itu bisa ngasih traffic berapa persen sih ke website lu rata-rata. Terus dari yang keyword, average position itu ngasih tahu dari keyword yang lu udah input ke sini, rata-rata posisinya itu ada di mana. Nah, buat tahu keyword-nya itu ada di mana sekarang posisinya, itu ada di bagian overview. Di sini
lu bisa masukin kompetitor lu, misalnya, eh, gue masukin Halo Dokter. Nah, dari Halo Dokter biasanya nanti bakal ngasih grafik itu, sejauh mana punya keyword tuh sama punya kompetitor lu, perbedaannya, dari mulai grafik visibility, estimate traffic, sampai average position-nya. Nah, kalau ada di sini, gue udah masukin keyword, itu ada 3. Di sini dia ngasih tahu nih, eee, keyword lu itu ada feature apa aja. Kayak misalnya dia ngasih tahu lu punya set link. Yang nggak tahu set link itu biasanya yang kalau lu ngetik, website lu, itu biasanya ada di bawahnya tuh ada box-box set link. Biasanya bisa dipakai juga pakai skema. Terus ini ada video, website tuh, di bagian naked page di sini, page-nya udah ngasih, eee, image atau belum. Terus yang knowledge panel, kalau biasanya yang biasa gue nemuin knowledge panel itu buat keyword-keyword yang berhubungan dengan kesehatan. Contohnya, nah ini knowledge panel yang dibuat sama Google. Jadi dia ngasih tahu apakah, dari SRP, ya feature-nya itu nyediain untuk yang, knowledge panel. Nah, dari sini dia bisa ngasih tahu juga position lu, ini gue baru setting tadi sih, sorry. Position-nya itu ada di mana, terus, besoknya nanti pas ini tanggal 17 itu posisinya di mana. Jadi ngecek, presentasi naik turunnya dia ngasih tahu juga. Terus dia ngasih tahu visibility, dari yang keyword yang lo pakai itu visibility-nya berapa persen, terus ada different, ini gue yang ngasih tahu tadi, yang perbedaannya naik turunnya berapa banyak, terus ada estimate traffic-nya juga, volume, di sini dia ngasih tahu, biasanya suka update juga volumenya itu tiap bulan itu naik atau turun, terus ada CPC, cost per click, itu buat ngasih tahu, kalau lo gunain ini, keyword kayak misalnya kayak cara mengatasi mah, itu CPC-nya nanti dikasih tahu sama dia berapa, terus di sini URL yang dituju dari keyword-keyword yang lo pakai. Kalau kata gue buat yang emang punya keyword banyak, kalau lu nggak mau make, eee, ngecek manual gitu di Google pakai incognito, yang Semrush ini, yang free trial kalau nggak salah tadi ngasih 10 keyword yang bisa di-tagging gratisan. Nah itu lu tinggal, coba di sini aja buat tracking keyword-keyword yang udah lu optimize buat SEO. Nah, ini ranking distribution, jadi dia ngasih tahu nih dari keyword yang udah lu pakai, visibility-nya berapa, yang udah masuk top 3 berapa, top 3 itu masih di page 1, tapi posisinya di posisi 1 sampai posisi 3. Terus top 10 itu ya, di top 1 tapi dari posisi 1 sampai posisi 10. Top 20 itu dari itu page 2, top 100 itu berarti ada di sa sorry, ada di page 10. Nah, ini dia ngasih tahu biasanya, udah berapa banyak sih yang udah di top 3 datanya. Terus ada yang di top 10, top 20, sampai top 100. Ini buat yang ranking distribution. Nah, ini ranking overview sama sih. Ini sebenarnya yang ada di sini hampir sama kayak yang di overview yang tadi gue jelasin, cuman ini lebih detailnya aja. Kayak ngasih tahu, page-nya apa, terus ya kompetitor discovery itu kompetitor map-nya. Jadi dari keyword yang lu pakai, kompetitor paling banyak yang gunain, keyword yang lu input itu dari apa aja di sini mungkin ada halodokter.com, hellosehat, kompas.com. Nah, ini emang harus subscribe dan itu harus pakai yang upgrade yang ke guru, dia punya feature yang buat subscription. Jadi kalau di first down location, biasanya dia ngasih tahu lokasi mana aja yang sering, ngasih traffic ke website lu, misalnya biasanya dari negara sih. Terus device-nya kayak mobile, desktop itu dapetnya dari mana, itu nanti dia ngasih tahu kalau udah, feature-nya udah lu upgrade ke guru. Nah, ini snippet, nanti dia ngasih tahu keyword apa yang lu punya, udah jadi snippet di Google. Nah, yang ini, untuk yang cara mengatasi mah itu udah ada kompetitor yang punya
snippet-nya. Nah, entar kelihatan di sini, punya lu ada yang punya udah jadi snippet. Snippet itu yang position 0 gitu, cuman gua ngasih tahu. Kalau nggak tahu snippet kayak gimana, nah ini snippet. Jadi kalau yang ada di sini, di Semrush itu dia ngasih tahu yang udah jadi snippet itu website Sehat Q. Jadi, kalau di Google sama, itu tetap di, Sehat Q juga. Jadi dia juga ngasih tahu kalau keyword yang lu pakai ini, ternyata juga bisa jadi snippet juga. Kemungkinan kalau misalnya ini dapat dari website lu, yang jadi snippet, dia ngasih tahu kalau website lu itu udah jadi snippet dari position tracking. Selanjutnya itu ada set audit juga, kalau di dashboard. Nah, ini hampir sama kayak punyanya Ubersuggest. Cuman kalau kata gue yang Semrush ini lumayan lebih lengkap lagi dari Ubersuggest. Soalnya dia, eee, bisa ngasih tahu lebih lengkap dari, Ubersuggest kayak ngasih tahu crawlability, set performance, terus HTTPS, internal linking, dan segala macam. Kalau misalnya lu mau lihat, di sini ada error-nya apa aja. Nah, di sini lu bisa lihat sama kayak punya, NLPetl, isunya kenapa, cara benerinnya kayak gimana, dan list yang error itu apa aja URL-nya. Dan menurut gue kalau yang set auditnya dari Semrush, yang paling gue seneng itu, gue bisa lihat set strukturnya sama page-nya kayak gimana. Nah, ini yang kepake buat gue juga buat ngecek, struktur website-nya udah bener atau belum sih, kalau di Semrush kebacanya. Terus buat ngecek crawl depth-nya berapa klik untuk masuk ke halaman itu, jadi gue tahu lebih lengkap daripada yang ada di Ubersuggest, NLPetl tadi. Terus di sini juga, statistik, dia ngasih tahu juga sedalam apa, website lu, terus ada status code buat yang HTTP, canonical, ada yang bermasalah apa enggak, terus AMP, terus sitemap, incoming, hreflang. Menurut gue ini lumayan kepake buat ngasih data statistik yang ada di website lu itu set auditnya kayak gimana. Nah, eee, ini salah satu yang gue seneng juga, soalnya kenapa, kalau lu di Semrush, itu lu bisa track dari awal lu masukin project sampai ini ke crawling lagi, itu udah bener berapa. Kalau ini kan gue baru crawling sekali. Biasanya nanti dia ngasih perbedaan, tinggal lu setting aja, tanggal berapa sampai, mana, nanti dikasih tahu, skornya berapa, yang error berkurang atau nambah. Nah, ini salah satu yang gue pakai biasanya buat ngeliat adakah progres yang dikerjain sama gue yang akhirnya bisa naikin, set health yang ada di set auditnya, website tersebut. Sebenarnya kalau yang Semrush ini lebih banyak ngasih tahu detail-detailnya. Soalnya kalau gue lihat error-nya dia itu termasuk lengkap. Apa aja yang harus lu benerin yang harus lu benerin dan itu impact ke SEO lu. Terus ada warning. Kalau yang punya NLPetl tadi kan cuman error, critical error, warning, sama recommendation. Kalau si Semrush ini, dia ngasih notice juga apa aja yang harus dibenerin, dan menurut gue ya notisnya dia ini banyak banget. Jadi gue akuin kalau lu install Semrush jangan pusing dulu deh, buat set auditnya, utamain dulu buat benerin yang error supaya, website lu size strukturnya lebih baik. Soalnya kalau lu ngikutin semuanya dengan beberapa banyak, eee, masalah, nanti dia ngasih tahu nih, berapa banyak masalah lu yang ada. Misalnya nih kayak low text to HTML ratio, lu punya 80 masalah. Nah, dia ngasih tahu tuh, berapa banyak URL yang error, dan lu harus benerin satu-satu. Jadi kalau lu mau dari yang Semrush, utamain dulu dari yang error dan warning. Terus ini progress, biasanya ini nanti bentuknya grafik, lu bisa tahu dari yang total error, total warning itu grafiknya kayak gimana. Kalau lu udah ngerjain project ini udah sebulan, biasanya udah kelihatan tuh progres, grafiknya sejauh mana, apakah naik ataukah turun.
Nah, ini biasanya gue pakai buat ngecek progres yang dikerjain sama tim gue di kantor, set auditnya ada yang dia kerjain atau enggak. Terus, satu lagi, itu NPT Seal Checker. Ini berguna banget sih menurut gue buat tahu, konten apa yang bisa gue optimize. Misalnya kalau di sini, ada 6 makanan yang baik untuk kolesterol tinggi, patch-nya ada di sini. Dia ngasih tahu ide-ide apa aja yang bisa lu kembangin dari, eee, patch yang lu punya. Misalnya, dia ngasih tahu kalau yang bagian ini dengan keyword kolesterol keyword-nya kolesterol, oke. Eee, dia, ngasih tahu strateginya kayak gimana buat dibenerin. Terus, dia ngasih tahu juga no keyword kanibal, jadi, sebenarnya patch ini nggak ada kanibal, jadi kanibal keyword itu kayak lu punya 2 patch, tapi lu nembak, dengan keyword yang sama. Biasanya nanti dia ngasih tahu kalau, patch lu itu kanibal dengan patch yang lain. Terus, SAP feature, dia juga ngasih tahu difficult-nya, terus apa yang bisa lu pakai. Tapi ini dia ngasih tahu kalau yang feature lu disuruh nambahin rating, ini biasanya buat skema. Nah, yang biasa gue pakai buat yang bagian optimization ideas itu bagian konten sama semantik. Kalau yang bagian konten, itu dia ngasih tahu, eee si detail analis, keyword price usage lu untuk yang di body content, itu rata-ratanya berapa sih dibandingin sama kompetitor yang pakai keyword kolesterol tinggi. Terus, title-nya, heading-nya, meta description-nya, nanti dia bisa compare, berapa banyak punya lu sama yang punya kompetitor rata-ratanya. Terus, di sini quote usage dengan keyword kolesterol itu 3,62% selama nggak merah, berarti lu nggak perlu optimize dulu sementara. Terus ada keyword occurrence, itu buat kolesterol, dia ngasih tahu, untuk body lu ngucapin itu, ada 30 kali, di title sekali, terus rival itu juga sekali, heading, cuman sekali, komputer lu ada sekali, meta description punya lu 2 kali, dan rival lu 1. Kalau udah merah begini, berarti kalau di meta description lu cukup ngulangin kata-kata itu cuma sekali kolesterolnya, nggak 2 kali. Jadi menurut gue ini lumayan ngebantu buat, nentuin kata-kata yang gue pakai di konten gue kayak gimana. Terus ini ada semantik. Nah, semantik ini buat tahu, keyword-keyword yang biasa dipakai sama kompetitor lu di kontennya ada apa aja. Kayak you are using itu biasanya, keyword yang udah lu pakai dengan kata-kata seperti ini. Misalnya di nama makanan yang baik untuk kolesterol tinggi, lu udah ngasih konten, di dalam kontennya ada kata-kata pembuluh darah. Lu make, kompetitor lu juga, make. Ini rival yang, maksudnya rival itu kompetitor lu ada 8 kompetitor lu yang udah make kata-kata pembuluh darah. Sedangkan kalau yang masih strip kayak gini, berarti di konten lu itu belum nambahin kata-kata kayak serangan jantung, lemak trans, tekanan darah tinggi. Jadi lu bisa coba buat masukin keyword lagi, sorry, konten kata-kata ini di dalam, artikel atau page yang lu buat. Terus ini ada backlink, ini kompetitor lu ketahuan nge-backlink di mana aja, terus lu udah nge-backlink belum di website yang sama sama kompetitor atau enggak. Terus ini ada content link, jadi buat ngetahuin dari konten yang lu punya itu berapa kata sih dibandingin sama kompetitor, sorry. Kalau di sini ketahuan punya lu itu, 830 kata, sedangkan untuk kompetitor itu rata-rata 796 kata, dengan pembagiannya seperti ini. Kayak contohnya punya kontennya Naked Press itu 828 kata, sedangkan kompetitor yang lain dengan keyword kolesterol itu rata-rata, eee, menggunakan konten itu 796. Cuman kalau di sini pas lu klik bagian keyword-nya, dia lebih detail. Kontennya itu yang dipakai sama kompetitor kayak CNN atau Lifestyle Kompas segala macem, itu biasanya didetailin kayak Kompas makanya 1.200,
terus CNN 800. Cuman kalau yang dari sini biasanya rata-ratanya aja. Oke, video usage. Nah, biasanya kalau kompetitor lu punya video, dia ngasih tahu di sini dari page 1 sampai 10 ada kompetitor mana aja sih yang pakai video untuk optimasi kontennya. Tadi kasih tahu di bagian video usage. Gue balik lagi ke bagian optimize IDS. Yang biasa gue pakai yang lain itu ada semantik. Semantik itu buat ngecek yang tadi di sini. Cuman kalau misalnya lu nggak ngerti masuk dari bagian konten, biasa gue langsung ke bagian semantik buat ngecek keyword-keyword yang nggak gue pakai di konten gue. Terus dari SEMrush gue tadi udah ngasih tahu set audit, position tracking, sama yang on page. Dia ada juga buat ngecek riset keyword. Itu di keyword magic tuh. Misalnya kalau naik ke page tadi, gue nyari keyword asam lambung. Nah, ini sama kayak bersaji tadi buat riset keyword. Itu dia ngasih tahu volume, trennya kayak gimana. Gue senang sih ngeliat trennya dia, jadi lebih simple, lagi turun atau naik kayak gini. Ini dia ngasih tahu grafik trennya lagi seperti apa untuk keyword tersebut. Terus ada keyword difficulty, sesusah apa, sama kayak punya Ubersuggest ngasih tahu keyword difficulty-nya seperti apa. Terus ada CPC, terus ada juga competitive density, jadi kompetitornya between yang buat adding advertiser itu kayak gimana. Biasanya sih gue cuma lihat volume, trend, yang sama keyword difficulty-nya aja sih kalau buat yang keyword magic tool. Nah, enaknya apa kalau lu pakai yang keyword magic tool dari punyanya si SEMrush? Gue suka pakai filtering buat dia. Jadi kalau misalnya pakai filtering, gue bisa include keyword yang mau gue pakai dalam yang sama gitu, kayak gimana. Terus yang exclude-nya apa. Kalau di sini gue bilang gue mau pakai exclude-nya, gue nggak mau pakai keyword obat. Terus gue pengen volume-nya, gue jarang pakai Watkins sih. Gue misalnya dari volume, soalnya biar gue nyari keyword-nya lebih gampang. Saya volume yang gue patokin itu minimal 1000. Gue tinggal apply. Nah, filteringnya dia keluar. Jadi, dia ngebantu banget buat lu nyari keyword yang nggak pengen lu pakai dan mana yang emang lu urgent banget buat pakai. Kalau lu ada yang emang ada keyword spesifik, biasanya lu pakai di include keyword aja. Atau kalau ada keyword-keyword yang lu pengen take out dari pencarian yang ada di SEMrush, lu tinggal pakai yang exclude keyword. Terus lu bisa ngatur dari volume, keyword density-nya, CPC-nya, segala macem. Itu ada di bagian filter. Menurut gue, ini ngebantu banget. Saya gue kalau nyari keyword itu, ada beberapa keyword yang spesifik banget. Dan itu gue harus benar-benar bedain dari advanced filter yang ada di SEMrush. Nah, dari keyword magic tuh, sebenarnya sih masih banyak dari SEMrush yang bisa lu set kalau nanti lu pengen nyoba SEMrush. Kalau yang sekarang ini, yang biasa buat SEO itu position tracking, set audit, sama on-page SEO checker. Nah, di sini ada backlink audit juga. Kalau lu masukin backlink audit ini sama Google Search Console, biasanya ini ngebantu banget buat lu ngecek adakah backlink yang toxic atau enggak. Dari yang tools ini, dia juga bisa ngebantu untuk nge-disavow. Disavow itu kayak ngasih tahu Google kalau backlink-nya itu sebenarnya nggak lu pengen, atau ini backlink-nya jelek, nggak usah dimasukin ke website gue. Kayak gitu. Nah, backlink audit ini menurut gue juga kepake soalnya buat ngontrol website tuh supaya nggak banyak backlink aneh. Terutama backlink aneh tuh yang dari website-website yang nggak jelas atau website-website yang kayak porn, terus yang judi segala macam, nggak masuk backlink-nya ke website lu. Jadi kayak buat bebersih backlink. Nah, kalau lu udah lihat misalnya nih, dia ngasih tahu toxic score-nya. Kalau dia udah merah, berarti ini toxic hitungannya, skornya. Sedangkan kalau yang udah oranye,
itu masih dibilang masih bisa lu tahanin dulu selama lu lihat domain URL yang ngasih itu masih oke lah, nggak ngasih efek buat ke website lu, itu nggak masalah. Nah ini dia karena gue pakai free trial, gue nggak bisa ngasih lihat semuanya sih. Terus di sini ada remove sama disavow. Jadi dia ngebantu, ini karena nggak ada akses GC-nya, dia ngebantu buat bantuin lo buat ngecekin link-link mana aja yang bisa dihapus langsung dari tools yang Semrush ini. Terus Sign Backlink Checker, ada beberapa hal yang lain, lu bisa lihat brand monitoring, jadi buat ngecek brand yang lu pakai itu di sosial media sama di website itu ada di mana aja sih dengan orang-orang yang mention tentang brand atau keyword lu itu. Terus ada Semrush Sensor. Nah, gue nggak pakai ini buat ngecek apakah Google lagi ada algoritma yang berubah atau enggak, atau Google lagi update atau enggak. Biasanya kalau dari Semrush itu, gue ngeliat dari kategoris. Biasanya website itu tuh kategorinya ada di bisnis atau industri. Nah, dia ngasih tahu nih, perubahan dari Google-nya itu lagi ada apa aja. Nanti dia ngasih notice, ada update apa sih dari Google secara algoritma. Kalau dia udah sampai, kalau masih hijau, berarti masih belum ada update-an apa-apa. Cuman kalau udah sampai orange sampai merah, itu berarti emang lagi ada updatean updatean Google yang lagi bener-bener diperhatiin sama Google-nya. Nanti setelah udah update, biasanya dari Semrush ini ngasih tahu sebenarnya ada update apa sih yang dilakuin Google. Jadi ini lumayan ngebantu buat mantau adakah perubahan di website di Google-nya sendiri yang bisa berpengaruh ke website lu. Oke, yang Semrush itu aja sih yang bisa gue sampaikan. Terus ini ada beberapa tools lain yang bisa lu pakai. Itu ada Google Analytics. Google Analytics itu buat ngecek traffic di website lu. Terus ada Google Search Console buat ngecek yang tadi, yang backlink, indexing. Terus ada Google Tag Manager. Biasanya gue pakai buat trigger conversion sama buat masang skema dynamic. Terus Google Trend buat ngecek tren-tren keyword yang lu pakai. Nah, untuk yang keyword, ini gue ngasih beberapa yang tools gratis, kayak Keyword Explorer Ready Most, terus ada keywordtool.io, Keyword Finder, sama Keyword Everywhere. Dan ini extension, lu tinggal nyari di Google aja. Untuk yang Keyword Everywhere itu dijadiin buat extension yang ada di Chrome lu. Terus, nah, ini ada website-website SEO yang buat ngecek juga, buat ngaudit, buat ngecek DAPA, terus buat masangin teknikal juga bisa. Dari semua 4 ini, yang website-website ini, yang buat ngebantu buat SEO lu, yang paling gue seneng sebenarnya technical SEO. Ini gue bantu buat cek bentar. Gue seneng banget pakai technical SEO ini sih, soalnya lumayan ngebantu, terutama buat yang nggak ngerti buat ngecek-ngecek terlalu teknikal. Kayak lu harus bikin skema generator, nah yang nggak tahu skema, cara bikinnya gimana, lu tinggal implementasiin lebih mudah. Jadi lu udah terima akses buat codingan scriptnya kayak gimana. Terus ada yang gue pakai biasanya skema. Terus ada AMP validator. Ini lebih enak daripada lu baca hasil dari Google Search Console. Apakah AMP-nya yang lu pasang itu udah bener atau belum. Nah, dia ngasih tahu tuh error-nya di mana, terus sama script-nya apa yang kurang dan lebih. Ini salah satu menurut gue tools yang gratisan tapi enak banget buat dipakai buat SEO, buat yang udah ngerti teknikal. Terus untuk yang lain, yang extension, gue ada 4 yang biasa gue pakai. Itu ada Google Tag Assistant. Google Assistant tuh yang kayak gini. Ini gue pakai buat ngecek halaman ini udah pasang GA, Google Analytics, Google Tag Manager, atau misalnya gue buat ngecek apakah GA gue, GTM gue, atau Google Ads Conversion Tracking gue ada yang double atau ada yang error. Ini buat bantu buat pemasangan Google Analytics, TMGSC.
sama Google Conversion. Itu gue masang juga link redirect trace itu buat ngecek halaman gue itu error atau enggak. Kalau 200 kan berarti nggak ada masalah. Kalau misalnya nanti ada 301 atau ada yang 404, biasanya dia ngasih tahu di sini buat ngecek halamannya kayak gimana. Terus dia ngasih tahu juga beberapa informasi lainnya kayak canonical-nya kemana, backlink-nya kemana, terus IP-nya apa. Jadi menurut gue ini lumayan ngebantu buat ngecek link satu-satu sih. Selain itu gue juga pakai Mosebar, cuman gue nggak sempet install di sini karena udah kepenuhan juga extension gue. Mosebar itu biasanya gue buat ngecek backlink sama DAPA yang dipakai. Terus struktur data testing, karena gue masang skema, dan gue kadang males buka website Google yang struktur data testing tool itu, gue nginstal extension struktur data testing. Ini buat tahu skema apa yang udah dipasang di websitenya. Nah, dari sini bisa kelihatan jelas apa yang error sama yang warning dari skema yang lo pasang. Terus ini SEO tools. Nah, ini yang 4, yang biasa gue pakai juga di kantor kadang, itu ada Ahrefs, sama nggak beda jauh kayak Semrush untuk penggunaannya. Terus ada PA Data Metric, sorry ini linknya salah. Yang PA Data Metric itu gue buat ngecek data keyword tracking sama market insight-nya. Terus Screaming Frog, gue buat set audit. Terus ada Majestic, biasanya gue buat ngecek backlink. Terus buat yang pakai WordPress, gue ngasih 3 tools yang bisa dipakai. Utamain kalau misalnya mau otak-atik, itu ada Yoast SEO buat on page kayak title, meta description, terus kayak lihat readability-nya kayak gimana. Terus buat yang WordPress yang nggak ngerti masang AMP secara codingan, lu bisa install plugin AMP for WP. Selain itu, lu juga bisa install skema. Kalau lu nggak ngerti codingan buat masukin ke dalam konten, lu bisa pakai skema struktur data AMP, WP AMP. Nah, itu aja dari gue. Semoga pada ngerti cara pakai tools-nya. Gue sih nyaraninnya, kalau misalnya masih awal, ya gunain tools yang ada yang gratisan aja dulu. Jadi seenggaknya lu tahu basic-basic yang error itu cara benerinnya kayak gimana, terus nyari keyword itu kayak gimana. Kalau langsung yang berbayar, takutnya kalau lu nggak ngerti cara makainya, fungsinya kayak gimana, itu bakal ngerugin lu juga sih. Sekian dari gue, kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Oke, terima kasih Kak Tara atas materi yang sudah dibawakan. Nah, sebelum masuk sesi Q&A dan quiz, mungkin boleh dari teman-teman bantu isi form feedback dari Dewa Talks. Form ini untuk webinar kami yang kedepannya. Jadi misalnya kalian punya masukan mengenai topik atau hal-hal yang bisa kita perbaiki, jadi ke depan boleh tolong dibantu untuk isi formnya di bit.ly/dewatalksfeedback. Nah, sambil nunggu kan isi feedback, mungkin jika kalian punya pertanyaan bisa langsung chat aja di kolom Q&A ya. Jadi nanti kita akan jawab pertanyaan kalian. Oke, kita masuk sesi Q&A aja deh sama. Ini ada pertanyaan dari David Halim. Kak Tara, Niapetel data dari web kita diupdate sampai kapan ya? Maksudnya diupdate ini data dari web kita diupdate sampai kapan? Maksudnya diupdate sampai kapan itu kayak gimana? Oh, data yang terakhir dibaca. Kalau gue lihat, yang gue biasa ngecek itu biasanya kalau misalnya lu lagi ada perubahan, kalau lu udah crawling seharusnya udah sehari itu juga udah ke-update sih Kak, kalau untuk yang bagian set auditnya. Dia cepet, termasuk salah satu yang cepet kok buat baca data yang diupdate sama kita.
terutama buat yang set audit ya, yang tadi gue jelasin, itu dari Nearpleto termasuk cepet update-annya, sama kayak Semrush lah nggak beda jauh. Oke, baik, semoga membantu. Jawabannya udah terbantu ya. Dari Fuji, mau nanya, untuk blogger profesional, tools rekomendasi dari Kak Tara apa saja ya? Blogger profesional, kalau gue bilang tools yang buat SEO mungkin bisa make Semrush dulu atau make Ubersuggest, itu lumayan ngebantu. Cuman kalau buat blogger yang bener-bener supaya kebaca untuk on-page-nya, gue nyaranin pakai Semrush sih. Yeah. Semrush, terus kalau mau yang lain itu bisa make small SEO tools yang tadi gue udah share. Terus ada juga SEO review tools. Itu lumayan ngebantu juga buat yang blogger. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Anonymous Attendees. Kenapa domain saya tidak bisa ditemukan di Most Analyzed? Kenapa domain saya tidak... Nah, ini kejadian juga. Kenapa nggak bisa ditemukan? Kemungkinan website-nya dibuat no index. Dicek dulu website-nya no index atau enggak. Kalau misalnya no index, kemungkinan besar sih agak susah buat dianalyze. Saya kan dia crawling. Kalau crawling website lu ternyata di no index, itu susah buat di crawl sih. Jadi nggak bakal bisa dianalyze. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Ines Wijayanti. Kalau audit pakai Moz Pro gimana ya? Kalau audit pakai, jujur gue jarang pakai Moz. Kalau mau pakai audit Moz Pro, lebih baik sih gue biasa Moz itu buat ngecek backlink sih. Kalau mau audit, sama aja sih kata gue, mau pakai audit pakai tools apa aja, sebenarnya itu tergantung elunya juga, lebih nyaman pakai tools yang mana. Kadang ada beberapa orang pakai tools itu beda-beda kenyamanannya. Kayak di tim gue ada yang nyaman pakai tools A, di gue lebih nyaman pakai tools B. Cuman kalau ditanyain lebih enakan mana, kalau ditanyain pakai Moz Pro bagaimana buat audit, sama aja sih pasti. Nggak beda jauh dengan tools-tools yang lain kayak Ubersuggest sama Semrush atau sama Ahrefs. Gue jarang sih pakai Moz Pro, jujur. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Fahmi Nurcahya. Kalau untuk awal belajar SEO, sarannya belajar apa dulu ya? Oh, kalau untuk belajar SEO, sarannya belajar untuk apa dulu ya? Keyword research. Nah, beberapa itu nggak ngerti cara keyword research, biasanya langsung bikin-bikin aja kontennya. Nah, kalau lu udah ngerti keyword research, lu udah tahu cari volume yang gede, terus lihat keyword difficulty kayak gimana, itu udah lebih mudah. Terus kalau udah ngerti cara nyari keyword research, on page, minimal on page-nya ngerti cara on page buat bikin title, meta description, sama bikin konten kayak gimana. Buat baru belajar, paling enak sih belajar itu dulu. Dari yang keyword research sama yang on page, setelah itu baru bisa belajar yang lain kayak yang udah set audit sama yang off page. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Radius. Saran dari Kak Tara, kira-kira worth atau tidak untuk membeli tools SEO premium dan rekomendasi untuk pemula, tools apa aja yang sebaiknya dimiliki? Oke, kira worth untuk membeli tools SEO premium. Nah, sorry, gue lagi baca. Kalau untuk yang premium, worth it atau enggak, tergantung kebutuhan lu. Kalau kata gue, kalau website lu baru banget, mendingan nyoba free trial dulu. Atau nyoba-nyoba terus yang gratisan dulu. Soalnya kalau lu langsung beli premium, takutnya sayang aja sih dari budgeting sama yang lu nggak ngerti, terus lu kayak bingung sendiri. Jadi kalau mau lu coba dulu berapa tools, yang dari yang mulai yang gratisan sampai yang berbayar. Yang berbayar biasanya nyediain free trial buat lu ngecek tools mana sih yang menurut lu lebih nyaman untuk make. Terus kalau lu nanya juga, untuk pemula tools apa yang sebaiknya dimiliki. Kalau pemula, tadi gue saranin mendingan pakai Ubersuggest sama Semrush sama SEO Quick juga nggak apa-apa. Itu 3 itu sih yang menurut gue rekomendasi untuk pemula. Oke. Pertanyaan selanjutnya juga ada dari Andri Kristianto.
Kak mau nanya, tadi kan pengguna judul di artikel itu tidak boleh panjang atau ada maksimal karakternya. Tapi bagaimana jika kita ingin menargetkan kata kunci yang panjang tersebut? Atau kakak ada solusi lain agar kata kunci yang ditargetkan itu bisa kena gitu deh? Oh ya, jadi emang gue yakin beberapa title itu kan pasti punya maksimal karakter itu 60 karakter. Nah, kalau keyword long tail keyword yang bisa jumlahnya sampai 4 kata ke atas, cara gampangnya adalah, gue pernah optimasi kayak gini juga, lu ngambil dari lu ubah kata-kata yang di title, kayak misalnya cara mengatasi asam lambung tra eee, asam lambung naik, misalnya itu lebih dari 60 karakter. Palingan title-nya gue coba untuk ubah jadi cara asam lambung. Terus nanti di description-nya baru gue nembakin keyword yang cara asam lambung naik. Jadi gue pakai keyword gue yang gue pakai. Terus di kontennya juga gue utamain untuk yang bagian judul artikel sama yang kontennya itu lebih ngebahas tentang cara asam lambung naik. Jadi supaya keyword yang gue kena itu, yang gue tembakin itu masih bisa ke-detect sama Google. Lagi pula untuk keyword yang panjang-panjang kayak gitu, biasanya Google tetap bisa nge-tracking sih keyword yang ke-trigger untuk konten itu keyword-nya seperti apa. Terus, BTW itu bukan judul, itu heading. Sorry, itu bukan judul, tapi title tag. Kalau title tag sama judul itu beda. Tapi kalau judul sih kayaknya nggak ada masalah sih kalau mau panjang atau enggak. Itu yang tadi gue kasih tahu itu title tag supaya nggak terlalu panjang aja. Dari gue sih itu. Oke, mungkin 2 pertanyaan yang terakhir dari Hmm. Putri Mayangsari. Hai Katara, aku baru belajar SEO dan pakai Yoast SEO. Kira-kira untuk tingkat selanjutnya pakai apa ya? Nah, uh, berarti pakai WordPress tadi. Kalau mau tingkatan selanjutnya, pakai AMP4WP. Nah, ini AMP4WP itu, AMP itu Accelerated Mobile Page. Nah, itu bisa lu setting. Lebih mudah sih settingannya. Lu bisa belajar buat setting desainnya, setting bentuk AMP-nya kayak gimana. Kalau AMP kan emang salah satu yang disaranin Google juga supaya page speed-nya lebih cepat kan. Nah, kalau lu mau coba MP4WP, saran gue adalah lu coba buat install bagian blog atau postnya dulu, supaya lu tahu bentukan AMP itu kayak gimana. Terus selain AMP, lu bisa juga pasang skema struktur data, itu buat uh, masang skema buat artikel bagian mana, breadcrumb bagian mana, terus navigation di bagian mana. Kalau misalnya selain 3 tools itu, coba beberapa plugin lain deh kalau selain Yoast itu kayak dari Redirect 301, jadi bisa ngebantu lu buat ngubah URL-URL yang udah lu optimasi. Dari gue sih itu aja. Yoast SEO, oh ya kalau lu mau ngecek traffic daripada kalau lu nggak ngerti Google Analytics, lu bisa pakai Google Sitekit pluginnya. Oke, Wow. pertanyaan terakhir dari Harsi. Ada nggak cara biar web kita nggak bisa dicek dari SEMrush atau Ahrefs dan lain-lain? Kan banyak tuh yang suka mailing keyword kita pakai tools beginian. Siapa sorry tadi namanya? Harsi Maulida. Ada nggak cari? Oh, nggak bisa dicari karena kan banyak tuh yang suka maling keyword kita pakai itu. Sebenarnya agak susah sih. Gue nggak tahu. Saya selama ini hampir semua website kompetitor yang gue cek itu bisa kecek sama mereka. Kecuali kecuali lu ngeblok botnya di Robot.txt. Tapi kata gue juga sama aja sih, semua website itu terbuka database-nya juga kalau udah dicek. Oke, jadi semua Maling bisa ya. maling keyword ya. Padahal kalau keyword gitu pasti banyak yang make lah kompetitor nyamain. Baik. Mungkin dari Katara sendiri ada mungkin mau menjawab beberapa pertanyaan, mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Oke, gue coba uh, hmm,
Nah, gue nanya ini karena, oke, ini pertanyaan saya buat pemula. Kalau untuk pemula langsung pakai WordPress sebenarnya bagus nggak, Kak? Kalau pemula, kata gue CMS yang paling nyaman sih emang pakai WordPress dulu. Jadi, jangan pakai yang custom kalau lu nggak ngerti teknikalnya. Sejauh ini sih WordPress masih salah satu rekomendasi yang gue kasih buat yang bagi yang pemula sih. Terus untuk yang lain, mmm, oke. Ini ada yang nanya anonim, lebih baik tools yang terinstall di device atau di tools web-based? Ini plus minus sih kalau kata gue. Kayak Screaming Frog itu yang gue biasa pakai yang di device, itu lumayan bikin berat sih. Apalagi kan yang emang di device itu lumayan makan size. Jadi, eee, selama kalau dibandingin sama web-based, kata gue sih mendingan web-based sih, masih mendingan tools web-based. Terus, Oke, dari gue sih itu dulu sih. ya ada itu aja ya. Oke, mungkin sesi Q&A-nya sekian aja dulu. Kemudian bagi teman-teman yang masih mau belajar lagi mengenai SEO, tenang aja. Di hari Senin, tanggal 20 April, nanti kita akan ada Pak Radius, VP of Public Relations Asosiasi Praktisi SEO Indonesia, yang akan menjadi pemateri pada webinar Dewa Talks. Pak Radius akan membawakan mengenai SEO on page dan VS off page. Jadi jangan lupa ya teman-teman untuk dicatat tanggalnya. Nah, sebelum pada bubar, aku ada sedikit informasi nih bagi teman-teman yang memiliki bisnis atau blogspot yang sedang mengembangkan website. Mungkin ini waktu yang tepat bagi kamu untuk menggunakan cloud hosting. Nah, kenapa? Tapi sebelum itu mungkin dari Kak Tara ada mungkin mau memperkenalkan tentang SEO kelasnya. Uh, bentar. Buat yang mau ikut SEO class, Talk.dev juga nyediain buat yang mau belajar SEO, buat yang basic, bisa dicari talkinstitute.com. Di sini ada Pak Ryan yang ngejelasin tentang SEO esensial yang mengenai sama SEO fundamental yang bisa buat ngajarin yang pengen tahu tentang SEO itu kayak gimana. Bisa kunjungin talkinstitute.com. Di sini ada Pak Ryan yang bakalan jelasin tentang SEO esensial dan SEO fundamental buat yang basic yang baru ngerti tentang SEO, yang pengen ngerti tentang SEO awalannya kayak gimana. Oke. Jadi itu ada kelas ya. Iya, ada kelas dari Pak Ryan, CEO Talk.dev. Oke, mungkin kalau teman-teman yang masih mau belajar tentang SEO boleh ikutan join di kelas itu ya. Yeah. Oke. Nah, jadi sedikit informasi lagi nih bagi teman-teman yang memiliki bisnis, blogspot, atau yang sedang mengembangkan website. Mungkin ini waktu yang tepat bagi kamu yang menggunakan cloud hosting. Nah, kenapa? Dengan menggunakan self-hosting, website kalian akan lebih diprioritaskan oleh Google. Selain itu, bisnis kamu bisa dikembangkan dengan lebih baik dari segi SEO ataupun SEM, sosial media, email marketing, konten marketing, dan digital marketing. Nah, selanjutnya, dengan menggunakan kode promo di rumah aja, kamu sudah bisa memulai website kamu sendiri nih. Kamu akan mendapatkan potongan harga sebesar 50% untuk pembelian minimal paket Hunter ke atas dengan pembayaran tahunan. Berlaku untuk migrasi hosting atau website dari provider hosting lainnya atau platform blogger ke Dewa Web. Nah, kalian juga akan dari Ninja Support kita yang akan membantu proses pemindahan secara gratis dan Ninja Support Dewa Web kita yang akan
dan akan membantunya selama 24 jam. Nah, kenapa sih harus pakai Dewa Web? Dewa Web sendiri sudah menggunakan teknologi cloud hosting terbaik dan teknologi terbaru seperti Intel 7 Gold Cascade Lake dan ultra-fast NVMe SSD storage. Dengan pembelian hosting cloud hosting di Dewa Web, mulai dari paket Warrior, kamu sudah bisa mendapatkan domain gratis, tema dan plugins premium domain, premium WordPress, Jetpack audio backup, dan juga dukungan Ninja kita yang selalu standby 24 jam. Nah, buat kamu yang belum tahu cara buat website, tenang aja. Kamu tinggal kunjungi bit.ly/dewa buat website. Di sana ada panduan mudah untuk membangun websitemu sendiri. Nah, buat kamu yang kurang suka membaca dan mau lihat prakteknya langsung, kamu bisa langsung kunjungi website kami di dewatalks.com. Di sana udah ada tutorial membuat website dari nol. Jangan lupa untuk kunjungi website kami untuk melihat jadwal webinar baru dan webinar-webinar sebelumnya di dewatalks.com. Kemudian follow Instagram kami di Dewa Talks Official dan subscribe di YouTube Dewa Web. Dan terima kasih untuk Katara ya. Mungkin kalau misalnya kalau ada yang mau kontak ke Katara, mungkin bisa hubungi di mana, Kak? Bisa ke LinkedIn gue aja, Tara Mulya. Kalau ada yang mau nanya-nanya, bisa ke LinkedIn. Cari aja Tara Mulya atau ke email gue, taramulya@gmail.com aja, personal account. Oke. Baik, mungkin sekian itu aja dari webinar kali ini. Terima kasih. Cari hosting yang aman, Dewa Web.